Rebellion Rose, sekumpulan pemuda yang banyak menyuarakan perlawanan dengan cinta. Kalau orang normal kan biasanya Wah itu, gitu kan, film jorok tuh. nah, Kalian bahasa Jaya atau biasa aja? Enggak lah, Enggak? sebenarnya biasa banget. Kita nggak pernah merasa kita berada di atas itu. Karena emang nggak di atas. Iya. Maka di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Apang di channel paling gas John. Yes, Johnny yes Papa. Apa kabar semua? Masih di Gas John Trip Yogyakarta, kota istimewa, di mana di tempat ini banyak sekali talenta-talenta muda yang bisa kita ambil faedah dan juga hikmahnya. Dan di Jogja Trip kali ini Bang Joni sudah berada di sebuah warung kopi cukup santai yang dimana di sini kita akan bertemu dengan Rebellion Rose, sekumpulan pemuda yang banyak menyuarakan perlawanan dengan cinta. Jadi di episode kali ini kita akan mengupas bagaimana pergerakan spirit perlawanan dan cinta dari Rebellion Rose untuk kita ambil kisah-kisah inspiratifnya. Jadi buat Gasjon garis keras yang belum follow Instagram, itu ada di @apung.gasjon dan juga gasjon.youtube. Dan buat kalian yang tertarik dengan merchandise Gasjon, itu ada di Shopee dan juga Tokopedia. Jadi buat kalian Gasjon garis keras, saksikan terus setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum. Yes. Berbahagialah, 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 raya-rayakan. Alright, assalamualaikum. Masih bersama saya Bang Joni di channel Ngocol, yaitu Gasjon. Berbahagialah bersama Rebellion Rose. Tepuk tangan buat pemberontak yang namanya sok manis. Kenapa namanya Rebellion Rose ya? Biar manis. Jadi Rebellion Rose nih gabungan antara pemberontakan dan Cinta. perdamaian dan cinta. Oh, perdamaian. Di luar sana juga banyak orang-orang yang kayak perlawanan kok yang manis-manis kayak gini sih. Tapi ya kita selalu bilang lah, dimanapun suatu pergerakan dan perlawanan tuh pasti diawali dengan cinta. Karena kalau nggak ada cinta ya nggak bakal ada nih perlawanan-perlawanan yang sudah ada dan akan ada nanti. Jadi esensi Rebellion Rose ini memang substansinya cukup keren. Itu yang membawa saya sangat berminat untuk memeluk kalian, tapi kita lagi corona nggak boleh. Ini adalah Rian sebagai apa? Basis. Ini Ceking, Juru drum. Ame. Ini Ame, nama panjangnya Po Ame Ame Belalang Kupu-Kupu. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Rebellion itu berdiri tahun berapa sebenarnya? Tahun 2008. Sejak itu ada formasi bandnya masih dari ganti-ganti atau banyak yang udah dipecat? Bongkar pasang lah. Dulu kan 2008 ada bertiga nih, ada Vian, Komeng, sama Norman. Mereka ketemu lagi. Vian itu vokalisnya? Vian vokalis. Vokalisnya mana nih sekarang? Mana vokalisnya? Lagi dipecat untuk sementara. Lagi dipecat. Tapi mau ganti. Oh iya, saya lagi ngelamar nih jadi vokalisnya Rebellion Namanya Rose. ganti kan? Apang Sinner. Terlalu ini, kalau Rian Sinner tuh terlalu gendut ya. Kalau saya masih lumayan gitu ya. Sama sih. Cerita awalnya gimana soal band Rebellion Rose itu berdiri? Bertiga lah, ada Vian vokalisnya, terus Norman gitar satu, terus ada Komeng dulu basisnya. Pelawak itu bukan? Terus mereka jalan baru ada aku 2010, terus ada Ame 2012 mah ya.
Itu dari mana? Dari sebuah pergerakan perlawanan atau dari kampus? Ketemu di Dari kampus. pengangguran-pengangguran tak berguna atau gimana? Ketemu di kampus. Oh, ketemu di kampus. Berarti pada kuliah nih? Pada kuliah Lulus dong. nggak? Lulus? Lulus dong. Kuliah di mana? Muhammadiyah. Ya. Wah, kalau Muhammadiyah berarti harusnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dari sebuah kampus tahun 2008 silam berdiri sebuah band bernama Rebellion Rose itu. Iya. Namanya nggak berubah. namanya nggak berubah. Berarti spirit si perlawanan dengan penuh cinta itu udah dari awal sebenarnya. Dari awal. Dan konsisten kalian lakukan hingga detik ini Sampai berarti. Berarti sudah 12 tahun ya. Iya. Berapa album yang sudah keluar? Udah ada fullnya 3. Terus ini OTW 4 nih sekarang, yang full album. Yang semi nggak ada semi. Yang EP ada 2. Terus apa yang membuat kalian bisa bertahan selama 12 tahun ya? Nggak jelas gini penampilannya udah pada ceking. Ya udah. Ini kurus, madesu, kamu ceking nggak kuliah, kamu anak pang jalanan. Seperti supporter bola ini ya kalau ini ya. Supporter bola ini. Ini pasti ini Supporter ale-ale, bola. ale-ale. Ale-ale. Ale. Ale-ale. Jadi kamu ale nih. Kita syuting di Jogja loh ini. Apa yang membuat kalian bisa bertahan? Yang pasti dukungan banyak pihak. Enggak. Ada yang mendukung? Kebetulan ada. Ada ya? Ada yang terus, mungkin mereka juga tersesat dulu. Maksudnya gini, kalau saya melihat Rebel Rose ini punya perbedaan dengan band lain adalah kalau kita bicara musik itu bicara filosofi sebenarnya. Bermusik itu bukan soal menciptakan sebuah karya lagu, tapi pesan-pesannya itu loh. Iya. Biasanya tuh kalau lagu kalian itu yang menciptakan siapa? Atau si vokalisnya itu? Ya, iya. Si Sinar. manusia penuh perlawanan itu ya. Iya. Tapi bentuk perlawanan kalian konkret nggak? Atau hanya di panggung aja? Sebagai bentuk pencitraan? Sebagai bentuk pencitraan deh kayaknya. Lebih ke situ ya berarti ya? Gitu ya. Ya panggung-panggung, tapi kita juga pernah ngisi di panggung-panggung perlawanan juga sering. Lebih ke relasi kita dengan teman-teman. Mungkin kita kan Rebellion Rose kan kita bergerak di musik nih, tapi kita membuat relasi tidak hanya dengan orang-orang musik aja, tapi di circle-circle yang lain juga, kayak teman-teman aktivis mungkin, teman-teman punk, teman-teman outsider. Jadi kalian memanfaatkan musik itu untuk menyuarakan sesuatu, masuk ke berbagai skena tadi. Iya. Saya juga dengar kalian banyak ini ya berkolaborasi dengan beberapa musisi juga. Itu tujuannya mencapai impian. Mencapai Karena impian. dulu kan pengen banget nih. Wah, pengen collab sama Jering, sama Jering, marginal. Apa rasanya sebagai anak muda yang tidak berpotensi ini bisa bertemu idolanya gitu? Artinya gini, maksudnya pertanyaan saya adalah bagaimana kita itu mengejar mimpi dengan memaksimalkan kemampuan. Wah, kalau kalian punya mimpi nggak punya kemampuan bermusik kan belum tentu dilirik sama beliau-beliau itu. Betul. That's right, that's right, ya kan? Sebenarnya lebih ke niat sih, bukan kemampuan. Kita nggak punya kemampuan. Iya loh, kemauan tuh ngalahin banget. Kemauan dan niat baik aja sih. Mungkin Wah benar. beliau-beliau kayak Bang Mike, Bang Eko, Jering, dia melihat ada nilai lebih di lagu-lagu Rebellion Rose, makanya mereka mau. Soalnya kalau cuman berdasarkan kemampuan aja kan banyak yang lebih jago dari kita. Kalau bicara musik punk ya maksimal 4 kunci lah. Itu membuktikan ketidakmampuan itu sebenarnya. Iya, Iya lagi. Iya. Tapi memang benar. Niat sama tadi apa? Niat sama niat baik sama Kemauan. punya kemampuan lebih. Kalau nggak punya niat baik dan kemauan, nggak akan jadi apa-apa juga. Ini satu pesan penting loh dari pemberontak-pemberontak ini adalah untuk punya niat baik dalam hal apapun ya, dalam pekerjaan apapun. Pekerjaan apapun. Kemauan tuh ngalahin bakat pokoknya. Antara aku, kamu, dan samudra, kita berbagi tawa dan berdansa. Walau di tengah duka dan deras air mata, satu romansa kita tiada dua. Antara aku, kamu, dan Debt Collector. Ya. Ya, itu maksudnya apa tuh lagu itu? Terlalu filosofinya terlalu tinggi loh. Kalian itu membuat sebuah lagu itu. Ya itu cinta-cintaan aja sih intinya. Cinta-cintaan antara insan hidup. Gitulah intinya antara aku, kamu, dan samudra. Ya. Samudra tuh hidup, kehidupan. Oh, kehidupan. Ya. ombak, rintangan. Ya kayak gitu-gitu. Kita harus bisa ngelaluinnya itu bareng-bareng dengan orang yang kita sayang. Entah itu pacar, entah itu istri, entah itu sahabat, entah itu teman, kolega, kerabat, handai taulan. Yang penting sampai tujuan bersama gitu ya. Yang penting sampai tujuannya bersama. Nah, kita bicara lagi soal musik. Rebellion Rose itu kan awalnya sejarahnya itu dulu saya dengar 2008 itu masih punk-punk yang old school. Ini bisu apa? Nggak ngomong-ngomong dari tadi. Anak baru Oh, anak baru. Kita bicara dulu, alirannya kan old school, punk ya. Sekarang musiknya udah mulai nggak jelas nih. Alirannya lebih ke, saya dengar lebih ke folk lah, lebih lagu-lagu masyarakat, lagu-lagu orang nongkrong, mabok gitu ya. Apa yang membuat itu jadi berubah? Aduh, apa itu? Nah, Kayaknya itu. seiring berjalan waktu aja sih.
Kita tiap album tuh mikirin, yang penting ada lagu ngebut, ada lagu pelan, dan alirannya juga, jangan itu aja gitu. Ada yang memang punk rock banget, ada yang kita ska-skaan, reggae-reggaean juga ada, yang melankolis juga ada. Jadi multi etnis ya, karena ini basic-basicnya beda-beda. Basic-basicnya Kalau Rian nih, Mas Rian ini, kita beri kesempatan beliau untuk ngomong. Ini bluesman. Kalau sampean iku ya, aliran musiknya apa? Aku sebenarnya sebelum Rebellion terus tuh gede di Jogja Blues Forum. Oh, apa itu? Oh, komunitas blues. Bass tuh ya? BB King. Kenapa masuk ke band-band gak jelas gini? Udah bener blues, masuk ke band punk. Apa yang membuat Anda tersesat? Pengen explore banyak musik aja. Apa faedah yang Anda dapatkan masuk? Ini jadi Rian ini adalah personil termuda masuknya ya. Sampai masuk 19. Wah baru kemarin 2019. Makanya Dima aja nggak ngerti apa-apa soalnya kali ya. Gini, kita bicara Rebellion Rose ini kan sebenarnya saya mengapresiasi adalah kalian kalau konsisten, kalian bisa menjadi salah satu legenda dari Jogja. Makanya kalian harus terus bersatu dan berkarya. Itu harapan saya. Jadi kamu kalau bertahan bisa jadi legenda loh. Harusnya. Cuman apa yang kamu dapatkan setelah masuk ke band Rebellion Rose ini? Keluarga baru. Keluarga baru ya? Dia menemukan cinta yang sangat besar melebihi yang lain di Rebellion Rose. Iya. Kalau ceking nih nggak pernah makan ceking. Iya. Alirannya apa dulu musiknya? Aku emo. Oh imo yang teriak-teriak nggak jelas itu ya. Bayar utang gitu ya. Kalau Mas Awe, Ame. Belajar gitar kalau orang normal kan biasanya Wah kayak itu gitu kan dulu. film jorok tuh. kan gitu. Tapi Film aku jorok. dulu belajarnya langsung Efek, Casualty. Asik casualties. Oh, we are dendang. Itu awalnya langsung ke situ ya? Iya. Sesat berarti langsung chord Iya, yang soalnya- begini kuncinya. Oh, Iya kan? Makanya nggak bisa full chord kayak gini susah loh. Bisanya Kunci fret, ada istilahnya fret ya. Tahu namanya apa. Nah, ini adalah sebuah band yang mengkolaborasikan beberapa genre sebenarnya. Berinovasi terus sampai akhirnya warna musiknya jadi berwarna gitu ya. Karena lagu-lagu terakhir ini yang sama Jering itu, Pak Ade Jering tuh Menarilah samudra, terbit cinta, jemput hatinya yang hilang, bawa kembali terang. ya, kayak lagu folk ya, kayak lagu santai gitu ya. Tapi yang tidak berubah adalah esensi semangatnya tadi ya, memasuki masa jaya. Kalian masa jaya atau biasa aja? Enggak lah. Enggak. Sebenarnya biasa Biasa aja. banget. Sebenarnya. Kita nggak pernah merasa kita berada di atas itu. Karena emang nggak di atas. Iya. Karena emang nggak di atas. Kalau bicara musik kalian ya, itu sebenarnya kalian memiliki comrades atau kalian bisa menyebut comrades itu ya. Fanbase yang cukup lumayan ya. Lingkaran besar, Lamode Cinta, saudaraku Malia. Peta comrades ini paling banyak di mana? Kalau kita komplit sebenarnya mereka lebih banyak di daerah-daerah Jawa Timur. Kenapa itu yang membuat musik kalian itu lebih diterima di timur wilayah Jawa? Mereka ini comrades di Jawa Timur tuh, kalau yang aku lihat emang mereka tuh kuatnya di persaudaraan mereka gitu. Tapi kalau di wilayah Jogja sendiri, si comrades apakah banyak atau nggak ada sama sekali atau Lebih sedikit dari Lebih sedikit. Sedikit. Soalnya kalau kita misal manggung di Jogja ya, yang kebanyakan yang comrades yang datang tuh dari dari luar? Oh itu hebat loh. luar Jogja. Itu artinya kalian itu justru besar bukan di zona nyaman kalian, itu harus ditepuk tanganin loh. Kalau kita besar di tempat yang kita berada di zona nyaman itu biasa aja. Tapi kalau ternyata kalian lebih dikenal di luar angkasa itu ya lebih baik sebenarnya. Tapi ya pengen juga sih kita di Jogja juga. Begitu ya. Iya, Ya, pengen. Kita sampai sekarang masih jadi objek wisata baru untuk menarik orang-orang luar Jogja datang. Atau enggak juga mungkin dari kultur musiknya yang kurang cocok dengan wilayah santai di Jogja. Atau kalian kurang kurang bisa menggoreng itu sehingga kalian lebih besar di daerah malah. Mungkin lebih tepat kalau kita lebih kurang untuk serawung dengan yang lain mungkin. Serawung tuh apa? Serawung. Asu. Kumpul, Apa ya namanya? kumpul lah. Kumpul kebo. Ya, kumpul kebo. Ini networking bahasa. Ya, kurang introspeksinya di situ. Ya.
kurang bisa ngeblend dengan lokal culture gitu ya. Nah, kenapa namanya Comrades mereka? Terlalu komunis loh itu bahasanya. Itu bahasa apa ya yang dipakai dulu Lenin. perang dunia Nah, gitu ya. Lenin sama Stalin itu pasti Iya. manggilnya Comrades. Dan comrades itu kan artinya apa ya? Artinya kayak ya saudara gitu. Mereka meskipun pangkat jenderal terus sama pangkat yang paling bawah prajurit biasa tuh ya saling manggilnya comrades. Jadi nggak ada kayak Jadi satu darah semua satu. jadi rata lah gitu. Makna dari Comrades itu adalah bagaimana kalian mengedukasi pendengar kalian untuk bersatu, solidaritas tanpa batas. Nah, Untuk pokoknya sama lah, mau background rata. apapun kalian tuh sama semuanya. Karena pada hikayatnya manusia itu tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan penampilan, jabatan, Iya. dan juga harta. Karena manusia itu sama di mata Tuhan. Kalau mati ya ke neraka juga. Iya. Ada yang surga juga. Makanya tergantung ibadahnya, tergantung bismillahnya. Makanya sering-sering bismillah dulu. Sebelum ngeband coba bismillah, jangan mabuk aja lo. Sebelum ngeband bismillah, aku mau manggung ya Allah, berikan aku kelancaran gitu. Antara aku, kamu, dan samudra, kita berbagi tawa berdansa. Walau di tengah duka dan deras air mata, satu romansa kita tiada dua. Ya, mantap ya. Itu siapa yang nyiptain tuh lagunya tuh? Vian Sinar. Ah, dia lagi. Dia lagi. Ya terus soalnya. Oh, dia terus ya? Serba bisa, dia nyiptain lagu bisa, Lirik. desain jago, Oh gitu? manajemennya juga bagus. Nah, kalian ini di bawah manajemen siapa ya? Ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng. Ya di bawah kaki kita sendiri, masih mengikuti konsep DIY. DIY-nya punk itu ya, filosofinya punk jalanin sendiri. Atau memang tidak ada brand besar industri besar yang melirik kali? Lebih tepatnya itu. Biar keren kita DIY. DIY itu Kita ngomongnya DIY lah. selama kalian bisa niat baik tadi sama apa tadi lu bilang kemauan mah jalan. Nah, kita bicara soal movement. Kalian tuh apa yang sudah kalian lakukan untuk kepada comrades itu? Maksudnya kalau kita bicara Superman is Dead itu kan mengedukasi outsiders dengan sangat baik. Begitu juga mungkin Kamtis, Slankers dan lain sebagainya. Kalau kalian tuh apa? Bikin pergerakan-pergerakan apa? Atau kalian hanya memanfaatkan mereka sebagai komoditas bisnis, mendengarkan karya kalian, mereka beli lagu kalian? Atau kalian memang turut membuat sebuah agenda setting atau membuat sebuah campaign? Masih dari hal simpel aja, lagu-lagu yang kita ciptain itu sebenarnya isinya itu ada semangat, cinta, dan semua hal-hal positif. Jadi nggak ada ajakan untuk Membunuh. maksudnya berbuat yang Jahat, merugikan orang lain kan. Dimulai dari hal-hal simpel dulu lah. Pengen Comrades itu mengambil hikmah yang bagus dari karya-karya yang keluar dari Band Rose. Sebenarnya lagu pun itu movement sih itu buat kita. Oh, justru kalian menjadikan lagu itu justru sebagai movement dengan lirik-lirik yang kuat itu ya? Karena nggak sedikit orang-orang yang ngasih tahu ke kita gitu. Mereka sedang melakukan pergerakan apa gitu ya, pergerakan A itu dengan dasar lagu RR. Orang itu berdakwah itu dengan cara yang masing-masing. Kalau kalian memang pelurunya atau senjatanya adalah lagu, karya gitu ya. Kalau kita bicara DIY nih ya, DIY itu kan berarti segala pembiayaan, segala permodalan itu kan kalian pusingkan sendiri. Nah, apa yang kalian lakukan untuk bisa survive di era pandemi di mana off-air manggung sepi segala macam? Kalau sampai saat ini sih yang menyelamatkan Pavilion Blues itu sebenarnya dari merchandise. Oh, ada merchandise juga. Oh, saya dikasih nih. Ini adalah salah satu merchandise dari Rebel Rose yang bisa kalian dapatkan di KFC terdekat. Prinsip dari merchandise sendiri itu sebenarnya untuk mendaur ulang karya Pavilion Rose. Nah, contohnya nih lagu ini, baju saya nih, tulisannya apa belakangnya? Ayo. Judul lagu. Oh, Jadi per artikel tuh pasti dia bawa tema dari satu lagu. kalian berapa koli jual tiap artikel? Berapa ribu lusin? Sampai kayak gitu. Oh, kalah Erigo itu.
bisa kalah. Kita harus bersatu mengalahkan Erigo emang. Itu merusak industri perclothingan loh. Mereka masuk Shopee, mereka merusak suasana. Kesyahduan menjual clothing. Dengan menjual clothing yang harganya tidak masuk akal. Gimana sih Kaos Erigo? 50.000 gitu ya? Tadi ada yang pakai, customer sini saya usir barusan. Begitu vital banget tuh pengaruh merchandise bagi band-band indie kayak Rebel Rose. Jadi terima kasih untuk teman-teman, untuk Comrades yang udah Selalu mensupport kita sehingga kita bisa berkarya lagi. Jadi buat Comrades atau buat kalian Gasjon garis keras, tindakan sederhana kalian membeli merchandise Gasjon. Kok jadi Gasjon? Tindakan sekecil apapun, tindakan sekecil apapun itu sangat membantu ya. Jadi merchandise itu memang selain kita ini menjual culture atau lifestyle, tapi sebenarnya kita nyambung hidup juga sebenarnya ya. Jadi harus kalian support lah. Kalau zaman dulu itu kan musisi bisa disupportnya dengan cara dibeli karyanya, albumnya atau CD-nya ya. Kalau sekarang ya rata-rata merchandise yang justru menopang dari band itu sendiri ya. Secara realnya Terkenang dalam peristiwa tentang aku, kamu, dan samudra. Hantaman badai menerjang, langit pun menghitam, dan menang bersama kita menang. Alright, sekarang kita bicara soal album nih. Ada Whatever Doesn't Kill You Makes You Stronger, Comrades. Ada For All Allies, Comrades and Enemies. Ada Partai Anarki. Wah, cek keren. Cara nama ya, Partai Anarki itu. Partai itu kan anarki semua. Semua partai itu berbuat anarki memang. Jadi judul album ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang ada nih. Nah ini kan ada jeda nih, terakhir album 2018, sekarang udah 2021. Kalian ini mau bubar atau mau bikin album baru? Kemarin sempat kepikiran bubar. Bubar, oke. Ah ya udahlah bikin album lagi. Oke. 2021 akhir nih rencana kita keluarin album baru yang belum ada tajuk albumnya. Atau belum ada rencananya? Rencananya udah dari 2019 tapi gara-gara Pandemi. Covid ini kan jadi ya udahlah nanti aja. Tapi kita terus-terusan untuk rekaman gitu. Sekarang udah ada 7 lagu lah. Jadi semoga dengan album baru itu membuat rasa kangen kalian sebagai Comrades bisa segera terobati. Buat Comrades semuanya, makasih banyak udah dukung yang dari awal sampai sekarang, ada yang baru-baru. Makasih banyak telah dengan tulus dan sadar mendukung Rebel Rose terus berkarya raya. Dukung mereka untuk terus menebar cinta dan juga kebaikan ya kan. Ini terima kasih banyak nih atas waktunya. Semoga karir kalian semakin melesat hingga menjadi band papan atas yang bisa membanggakan keluarga kalian masing-masing. Yang penting konsisten aja. Yang penting konsisten ya. Jadi itu aja obrolan saya bersama Rebel Rose, sebuah band yang kalau konsisten menurut Bang Joni bisa menjadi legenda dari Yogyakarta. Semoga energi, spirit perlawanan dan cinta mereka bisa sampai ke kalian Gasjon garis keras untuk mendistribusikan energi cinta dan juga perlawanan ke lingkungan kalian. Semoga dengan tayangan ini memberikan kalian inspirasi baru atau motivasi baru dalam berbuat kebaikan terhadap sesama, karena kebaikan itu bisa membawa kebajikan. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni dan juga Rebel Rose izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasjon, assalamualaikum. Bye. Rebel Rose, mainkan lagu lagi. Malam minggu di jalan, satu barisan ke depan, bergerak serentak. Hari ini milik kita, berdiri hadang truk yang melintas. Atribut kebanggaan, Tuak nomor 2, yang penting kita bersama. Bersama-sama berkumpul lagi, landang lepas kendali. Angkat yang terjatuh, damai tanpa perusuh. siapa itu bawa bendera, Gagah dan mempesona,
Selamat berdansa, Kita bakar suasana